kelas 6 kan udah gede-gede ya, langsung kalian nggak tahu siapa saya. Ngapain tahu siapa dia? Dia anak, betul nggak? Kita tuh egois, pingin dia tahu siapa saya. Saya bupati tahu kan nggak gitu kali, betul nggak? Saya tuh orang nomor satu Purjo. Bagi anak ngapain tahu kayak gitu, dia nggak penting, bener nggak? Tapi bagi anak tuh di saat dia harus apa yang diinginkan dari anak itu bisa mengerti dia kayak gitu. Sampai saya sering-sering Pak sebelum mau ngisi itu, ya Allah, amit-amit ini bupati marah-marahin. Kalian itu udah dididik sampai kelas 6. Ada orang di depan enggak didengerin. Pak, diam semua. Shoot. Takut. 5 menit Pak. Setelah itu ngobrol lagi, namanya anak. Bener nggak? Iya. Paham nggak? Oke, nanti kita akan ajarkan juga teknik anak-anak bisa rapi dan seragam jamaah tidak akan rame. Kemudian saya kasih Pak, saya maju, Pak Bupati untung lihat saya. Bapak Wakil, pas waktu ini saya lakukan ini kan, cek semua 1000 gini. Saya kasih sulap dulu, saya kasih suara-suara kuat. Wow, sejam setengah nggak ada yang ngomong. Pak Bupati sama Pak Camat waktu itu sekarang di bagian dalam. Oh Pak Fatur-Rahman ya, Pak Fatur-Rahman kemarin aku ajarin sulapnya dong. Saya ajarin. Kemudian Pak Setiawan yang dari dinas ini datang ke rumah beli alat sulap, saya ajarin Pak sehari. Akhirnya Pak Dirjen terima kasih, saya jadi didengerin kalau sambutan. Nah ternyata apa? Banyak guru yang belum cerdas, banyak guru yang belum kreatif. Kita evaluasi diri Pak. Kenapa murid nggak menjadikan idolanya? Bapak ini idola saya. Kenapa ibu nggak jadikan idola mereka? Kenapa coba? Ibu bapak ingat dulu waktu SMP, SMA atau SD yang dikenal yang mana? Yang paling galak, kedua yang paling baik. Yang biasa-biasa tidak ada di otak mereka. Ibu, bapak mau pilih yang biasa-biasa, yang paling galak apa yang paling baik? Paling baik kan? Saya kenal ini, walaupun galak tetap baik Pak, tapi kan cara mengajarnya. Saya masih ingat Pak, almarhum guru saya namanya Pak Abdullah. Mudah-mudahan surganya amin. Dia kalau ngajar Pak, geografi, orang lihat wajahnya aja dan melotot gini dan gini, semua takut Pak. Ngapalin itu terpaksa. Saya ngapalin peta, tapi habis itu lupa lagi. Kenapa? Karena nggak nyaman. Karena itu beban. Tapi takut aja saya ikut. Kenapa dia panggil? Deden, maju. Coba tunjukkan peta Kalimantan yang mana. Udah takut Pak, udah grogi, yang asalnya tahu juga bisa lupa Pak. Gara-gara apa? Pertekanan. Maka kunci kita apa? Tahu gaya belajar mereka. Sekarang cerdaskan diri kita. Makanya ada pelatihan, makanya ada pembelajaran. Kedua, isi ruh kita dengan baik, Qurannya jalankan. Saya makanya di sekolah guru-guru setoran 1 juz 1 minggu 2 juz, sehingga 1 minggu kita hatam Quran untuk guru-guru Pak. Kenapa saya gitu kan? Biar ruhnya Bu, mohon maaf, yang mau asal mengambil uang sekolah tiba-tiba masa ngaji Quran mengambil uang sekolah. Ya asalnya nggak disiplin, masa ngaji Quran pun nggak disiplin. Maka kita ada ruhnya berbaik dengan Quran. Kemudian kami kasih sentuhan motivasi juga untuk ini anak, untuk guru. Maka di sini kepala juga bagaimana memberikan sentuhan rohani. Gantian Pak, besok bapak ini, besok ibu ini. Gantian bukan hanya kepala sekolah. Kepala sekolah nanti menunjuk, cecek atau dikocok terserah. Nanti sistem leadershipnya akan muncul Pak. Dan di sekolah kami inginkan semua jadi leader, semua pintar ngomong, semua pintar. Jangan hanya yang ditunjuk pelatihan bapak ini, yang ditunjuk pelatihan ibu ini, yang pintar cuma dia, ibu biasa-biasa. Ngapain kalau itu biasa-biasa? Halo? Siap berubah? Siap. Oke, kita lanjut. Yuk, konsentrasi fokus. Ini 1, yang ini 2, kalau ini 3. Kalau ini berapa? 3. Oke, udah mulai. Yang lain masih ya. Konsentrasi. Ini 1, yang ini 2, kalau ini 3. Siap? Ini berapa? 1. Nah, bingung. Yang ini 2. 2. Kalau ini 3. 3. Masih belum. Saya ingin semua on dulu. Nah, ibu kan sama bapak mikir ya? Kok bisa? Yang udah nyambung? Nah, tahu pola. Sebenarnya belajar itu kalau udah tahu pola gampang. Tapi ibu dulu tes CPNS kan ada pola ya? Bisa kan? Nah saya nggak tahu pola nggak bisa, makanya nggak lulus PNS.
Tapi alhamdulillah bisa ngisi orang-orang PNS. Kan alhamdulillah. Ini syukur saya. Ulangi, konsentrasi. Ini 1. Yang ini 2. Saya nggak tahu jawabannya dulu, biar mikir. Kalau ini 3, ulangi. Ini 1, yang ini 2, kalau ini 3. Siap? Kalau ini berapa? 3. 3. Yang ini berapa? 2. 2. Ini berapa? 1. 1. Udah 3 masih belum. Oke. Konsentrasi lagi. Ini 1. Berapa? Ini 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Kalau ini 3. Yang ini 2. Ini 1. Sudah mulai. Paham? Ya. Jadi kalau saya bilang ini berarti 1. Yang ini 2. Kalau ini ya, walaupun saya nggak tunjukin tangan, kalau ini 3. yang ini 2. ini 1. bisa kan? Iya, dari kalimatnya. Kalau kalimat. Oke. Sekarang fokus lagi. Ini buat anak-anak. Yang kedua, saya banyak permainan membuka on-kan khusus yang on-kan kelas dengan anak SD dan SMP atau TK. Baik, ini untuk SD. Coba ikutin saya. Ikutin kata-kata saya. Ini gelas. Yuk ikutin kata-kata saya. Ini gelas. Ini gelas. Praktek ya. Ini Ayo. gelas. Ini gelas. Ini susu. Ini susu. Lalu tuangkan. Kalau tuangkan, Kemudian diminum. kemudian diminum. Ini berapa? Ini berapa? 2. Ulangi. Ini gelas. Ini gelas. Ini susu. Ini susu. Lalu tuangkan. Tuangkan. Kemudian diminum. Kemudian diminum. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? 1. Ulangi. Ajaknya betul. Masih mikir. Ikutin kata-kata saya. Ini gelas. Ini gelas. Ini susu. Ini susu. Lalu tuangkan. Lalu tuangkan. Kemudian diminum. Kemudian diminum. Ini berapa? Ini berapa? Nah, jawabannya ini berapa? Kan perintahnya apa? Tirukan kata-kata saya. Jawabannya 1, 2. Ini sederhana kan? Tapi ini bermain anak mikir. Ini namanya on. Nah, tugas guru itu, Bu, bukan di sini saja, nanti datang ke sini. Ada orang yang mulai ngantuk, on kan lagi. Ibu, bapak kuasain gelombang. Gelombang apa? Gelombang otak. Ada otak itu alfa, beta, theta, delta. Anak kalau udah gelombang theta, sudah gini, itu theta. Kalau udah tidur itu udah delta, diganggu dibangunin jangan, kasihan. Tapi tugas kita dari theta ke alfa lagi, di on kan. Kalau alfa itu anak, fokus itu alfa. Dikasih konten materi akan masuk. Beta anak lagi main bola, dikasih materi nggak bakal masuk karena dia kondisi beta. Lagi mengerjakan sesuatu, rukun Islam itu dia nggak bakal denger gini karena lagi main bola. Paham ya? Lagi masak, dikasih ini, lagi fokus ke sini misalnya. Tapi kalau yang masaknya ibu-ibu masih bisa, karena fokus ibu banyak, sambil masak, sambil nyusuin. Wah udah banyak ya, masih bisa. Kalau laki-laki biasanya enggak lah. Nonton TV, ya masih perut nonton. Ya belum 3 kali dan belum ngamuk bojonya ya baru. Ayo, padahal udah 3 kali. Sebenarnya dengar, tapi fokus. Ini karena laki-laki fokusnya beda dengan perempuan ya. Baik, lanjut. Halo. Hai. Paham ya? Kalau guru sudah cerdas, guru sudah kreatif, guru mampu menguatkan di 5 menit pertama, kemudian doa, dan kita belajar itu Pak santai. Nggak usah terlalu serius. Anak-anak itu digaul serius sampai duduk gimana? Sinta, astagfirullahaladzim. Yang benar. Itu bukan meja. Coba lihat wajahnya aja. Asep, ya Allah. Itu udah dengan bel masuk. Coba. Bener nggak? Coba bikin teknik yang bagus buat anak. Coba guru tanpa bel aja, misalnya oh lalala, dengan guru otomatis dia masuk. Oh lala ngikutin gerakan gurunya. Kita mah udah ada bel, anak kemarin, hei, sampai kita nih. Makanya anaknya ngomongnya juga, hei, gitu. Kenapa gurunya aja nyontoin? Bener nggak? Ya. Oh, dan kita sebenarnya banyak ya, ini kita bahas kapan-kapan lagi. Oh, lanjut. Nih, guru wabil khusus kepala. Dia sebagai owner, dia sebagai pemimpin, punya visi yang jelas, visioner ke depan. Visioner apa? Mau dikemanakan sekolah ini, mau diapakan orang-orang kayak gini, SDM yang ada seperti apa, masa mau setiap tahun gitu-gitu aja. Bener nggak? Padahal otaknya kan Allah kasih, bener nggak?
Tinggal ada keuletan nggak, ada keinginan nggak, ada motivasi visi ke depan pengen apa nggak. Coba kita cek. Nah banyak yang guru mohon maaf sudah zona nyaman, perubahannya biasa-biasa. Kenapa? Sudah nyaman kayak gini, akhirnya dapat rezekinya juga ya segitu-gitu aja. Ibu udah nyaman di 3 juta, paling banter 6 juta. Karena ada sertifikasi, ya kan? 6 juta lah, udah tambahin lagi lah 2 juta, 8 juta. Ibu tiap tahun, tiap bulan 8 juta. Udah nyaman, hanya gak ada keinginan. Mau dapat 50 juta, ada nggak Pak tiap bulan? Mungkin nggak Bu Pak 50 juta tiap bulan Bapak Ibu? Mungkin. Mungkin, tapi karena kita merasa nyaman, merasa ini udah lumayan cukup, masih ada sisa kok dapat 6 juta aja. Akhirnya dapatnya ya sudah segitu. Saya pernah Pak Bu ya, 2015 saya mimpi mulai dari SMA Pak ya. Dan semua saya bikin Bu, nanti kita akan latihan. Saya pinjam pulpen juga ya. Bu, Pak, oke. Sekarang nanti sebelum itu ya, oke. Yang nggak kepake aja, yang nggak kepake. Nah itu, yang nggak kepake. Oke, makasih. Jadi kan nulis. Oh, udah nggak apa-apa. Merah biar jelas. Oke. Ayah ibu, bapak ibu, mohon maaf. Bapak ibu, kita ini, oke, sini dulu. Lihat. Ini dulu. Seorang pemimpin yang visioner, bapak pemimpin, ibu pemimpin, jangan hanya mengandalkan satu. Karena apa? Bagi saya semua leader, semua pemimpin. Maka nanti teknik untuk anak-anak, caranya gimana menjadi leader. Kita nanti bahas. Kemarin saya kasih materi ke Mas Jajin. Sekarang hari ini ke ibu-ibu. Seorang pemimpin yang visioner mampu menciptakan visi dan tujuan yang jelas, berkenaan dengan pemahaman tentang masa depan yang lebih mantap dan usaha-usaha dalam peningkatan mutu yang lebih terarah. Ini kalau udah punya visi yang jelas, mutunya terarah, gurunya punya mutu berkualitas, pemasukannya juga bisa banyak. Oke, saya langsung ke sini. Saya nggak usah ini. Oke, lihat Pak. HP aja zaman old, sekarang zaman now. Benar nggak? Dulu Nokia tanpa kamera, dengan adanya ini perusahaan 10 perusahaan hancur. Gara-gara ini Android. Kamera yang dulunya laris, sekarang udah pakai HP. HP ini aja sudah kayak kamera yang keren. Radio udah nggak laku, TV udah ada di sini, komplit di sini Pak. Kalkulator ada di sini, ya kan? Udah nggak laris lagi. Apalagi Pak? Tanggalan, jam. Hah? Kalender, jam. Kalender, nulis. Sekarang ada aplikasi main-main ada di sini. Terus ibu mau nulis tinggal ngomong cat jadi kata-kata, langsung jadi ibu mau jadi penulis. Ngomong, kalau saya kan tukang ngomong, saya juga tukang ngomong. Saya tinggal gini aja style. Di aplikasi ini juga ada di laptop. Di Google, ibu tinggal nulis. Kalau yang di aplikasi biasa kan agak capek harus mindahin. Kalau di yang ini di Google itu di Gmail itu enak Pak. Saya nulis kayak gitu. Saya tinggal ngomong kayak ceramah tapi bahasa tulisan. Sudah otomatis tersistem Pak. Saya pakai. Makanya tiap tahun saya punya karya 1 buku dan alhamdulillah buku punya. Bapak Ibu tahu buku kalau dijual berapa? Lumayan Pak. Saya sebulan menghabiskan 1000 buku. Kalau ibu kreatif itu sebenarnya kita tuh banyak penghasilan. Ibu PNS, banyak teman saya PNS penghasilannya sampai 100 juta Pak. Dari mana? Jual buku Pak. Sekarang alasan nulisnya nggak bisa, udah ada canggih sekarang, apalagi alasan. Sekarang udah enak, gak usah nulis capek. Karena saya kan nggak suka nulis Pak. Makanya ada aplikasi tinggal ngomong aja, itu otomatis panjang Pak. Saya sekarang nulisnya pakai itu, jadi nggak banyak nulis. Saya tinggal ngedit, tambah bahasa yang lain, tambah referensi, tambah perpus, jadi buku. Nggak ada yang nggak sulit. Coba dalam 1 tahun, nanti kita akan lomba juga. Siapa yang punya buku dalam 1 tahun? Nah, kita merasa nyaman, nggak punya karya, nggak punya apa-apanya, cuma gaji aja mati, tidak meninggalkan karya. Kan rugi banget. Lanjut lagi. Bagaimana nasib profesi Anda? Tahun 2030 ada 800 juta pekerjaan yang akan terotomatisasi dan akan muncul banyak profesi baru yang sebelumnya tidak ada. YouTuber dulu kan nggak ada. Sekarang orang rebutan YouTuber. Dulu jalan tol pakai orang kan Pak. Sekarang otomatis tinggal klik, nggak ada orang, habis tuh pekerja. Besok siapa tahu mungkin sekarang udah mulai ya zaman online.
Kan online muncul banyak, bener nggak? Dulu kan nggak kepikiran ada belajar online kayak gini, coba Pak. Sekarang ngapain dengan guru-guru di sini, coba? Kalau nggak punya ahli IT, nggak bisa pintar ngajar ini, bener nggak? Saya nggak kepikiran. Saya ngisi pelatihan Pak, Zoom. Saya tiap bulan bikin kelas Pak. Alhamdulillah. Kenapa? Ya kalau kreatif itu bisa. Saya tiap kelas 150 orang se-Indonesia. Saya tiap malam tadi malam ngisi kelas Indonesia, kelas kreatif dan inspiratif. Ternyata banyak, hanya saya pakai Zoom, terpaksa. Walaupun memang yang paling enak adalah kayak gini, offline. Tapi ya inilah, kita dituntut. Nah, kita materi sekarang, hidup itu bertumbuh Pak. Tugas kita bisnis, sekolah harus apa? Bertumbuh ya. Kita jangan nyaman di sini aja Pak ya. Lihat Pak, di sini. Ini namanya skill up. Skill up itu tulisannya SCALE, skills, challenge. Skill up itu bagaimana sekolah bisa bertumbuh. Ini lantai 1, besok lantai 3. Tumbuh, 1 tumbuh bangunannya. 2, Bapak Ibu sekarang, Bapak S1 S2 sekarang? S1. Umur? 45. Bisa nggak tahun depan S2? Bisa. Ada nggak keinginan? Ada. Benar. Dicatat nggak? Enggak. Ibu bapak udah pergi haji? Belum. Umroh? Belum. Ada nggak keinginan? Dicatat nggak? Sudah. Dicatat? Iya. Benar. Nabung nggak? Nabung. Punya paspor belum? Belum. Oke. Siap. Saya akan cari caranya. Orang nyaman di sini sudahlah nyampe 6 juta, 5 juta gaji. Belum piutang. Saya. Belum sertifikat tanahnya ke bank. Tiba-tiba terima cuma 500 tiap bulan. Banyak nggak? Di sini enggak, di sana. Itu pengalaman pribadi. Coba kita nyampe ke sini, seret, nambah, seret, sampai cabangnya banyak. Saya punya impian punya cabang. Sekolah punya cabang susu princess. Dan saya banyak permintaan Pak untuk konsultani. Tapi kan saya capek. Kalau saya diambil sendiri, makanya saya latih kader-kader. Nah, alhamdulillah, makanya saya melatih di Ma'arif kemarin kepala-kepala. Dialah yang jadi trainer yang besok nyampein ke guru. Tapi nyatanya minta saya. Karena baru satu pertemuan saya anggap gak apa-apa. Tapi kalau udah 10 pertemuan, mereka yang harus bisa. Makanya saya bikin checklist 15 pertemuan untuk kepala sekolah. Dan itu kepala sekolah besok yang harus ngisi kepada guru-guru. Tukar, ini ke sini, ini sini, Pak Jadi ngisi di sekolah ke sini. Kenapa? Biar bertumbuh kepala sekolah itu jadi leader dan trainer yang dahsyat. Guru naik jadi kepala sekolah. Halo? Guru naik tiba-tiba jadi pengawas. Semua yang saya S1 jadi S2, S2 jadi S3. Saya juga sama Pak, udah tua. Saya sudah 40, masih muda, saya berarti ya. Tapi saya ingin bertumbuh sampai S3. Doain amin. Amin. Walaupun S2 gak lulus. Saya tesis sekarang lagi tesis masih karena memang anak lagi, tapi nggak jadi alasan. Ya, saya tetap terus bikin tesis, saya paksakan karena bikin tesis sama bikin buku, enak bikin buku. Kenapa? Kalau bikin buku dapat duit, kalau bikin tesis habisin duit. Oke. Tugas kita hidup itu bertumbuh, skill up. Oke. Nah, oke, inilah kuncinya. Ini kemarin belum saya kasih, baru di sini. Oke. Apa? Move on. On yang pertama, nih, vision, visi. On yang kedua, action, passion, collaboration. Kita cek. On yang kedua passion, action, collaboration. Pak, Bu, coba lihat. Visi. Apa itu visi? Apa yang Anda banggakan di hadapan Allah? Di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa kelak, di hadapan orang tua, sahabat, keluarga, dan masyarakat. Kalau Anda tidak punya visi yang jelas, kalau Anda tidak punya karya yang jelas, kalau Anda hanya hidup segini-gini aja. Lihat. Visi hidup itu adalah dorongan untuk bertumbuh. Namanya skill up. Ngapain hidup kalau nggak bertumbuh? Anak kita ngapain nggak punya kualitas? Imam Ghazali aja mengatakan kita ini harus minimal sejajar dengan orang tua. Orang tua kalau S1 anak minimal S1, orang tua S2, syukur-syukur bertumbuh sampai anak bapak S1, anak S2, bapak S2, anak S3 kalau bisa. Ketika seseorang tidak memiliki visi untuk masa depan, mereka belum memikirkan tentang besok. Akhirnya mereka hilang. Sungguh berbahaya seseorang tidak memiliki visi, apalagi seorang kepala sekolah pemimpin.
dan Anda. Rugi banget. Nah, kita lihat Pak, visi. Oke. Ini visi saya. Saya ingin jadi entrepreneur yang mampu mensukses semua orang. Sukses berjamaah. Ma'arif sukses, Min sukses. Membuka sekolah PAUD dan SD, IT atau SD karakter di setiap provinsi. Dan mencetak ribuan kader trainer. Alhamdulillah ini semua sudah. Saya sudah ribuan karakter, tiap provinsi saya punya kader trainer. Sudah saya cetak. Tinggal SD dan PAUD, saya ingin PAUD SD punya. Saya belum punya impian SMP, ternyata nggak dikasih, karena nggak ada impian dari saya, maka nggak dikasih. Bapak ingin punya mobil apa? Kalau nggak ada impian nggak dikasih. Bapak ingin umroh, maka impian itu diperjelas, ditulis, pakai warna-warni, digambarkan. Beli paspor dari sekarang, paspor, bikin sekarang. Pak, nggak perlu punya duit, cek aja. Kalau udah bikin paspor, duit bakal tambah. Percaya nggak? Saya waktu ingin ke Mekah, saya bikin paspor dulu. Nanti alasannya buat apa? Mau jalan-jalan ke luar negeri. Nanti dicatat lagi sama Allah. Saya betul. Ternyata saya bisa jalan-jalan ke Singapura, ke Cina, ke Malaysia, ke Oman, ya. Ternyata dari mana? Paspor dulu. Makanya anak-anak saya ini yang 5 tahun sama SD, semua saya bikin paspor tiga-tiganya. Kapan berangkatnya? Saya nggak tahu kapan. Yang penting paspornya siapkan dulu karena anak saya ingin umroh. Ayo, 5 juz minimal umroh. Alhamdulillah ini ternyata yang perempuan 5 juz umroh siap. Saya juga mikir dari mana uang belum ada. Tapi saya ingin istri, anak-anak ingin ini. Ternyata nanti Allah akan cari. Ternyata di situ tiba-tiba ada, Pak, Bu nggak percaya. Saya tiba-tiba ada rezeki bisa umroh. Kayak dulu saya ingin umroh dulu sebelum haji. Tiba-tiba ada rezeki, Pak. Saya ada tiba telepon, ngirim rekening kami, cek rekening. Ada orang ngirim 50 juta ke saya, Pak, tiba-tiba. Percaya apa enggak? Hanya saya bisa umroh berangkat sama istri waktu itu. Padahal saya ingin dulu umroh cuma satu orang, tiba-tiba ada. Pingin bangun rumah, tiba-tiba ada. Dan rezeki Allah itu dahsyat. Maka sekarang kuncinya strategi yang jelas, visinya yang jelas, kemudian cara yang jelas. Ayo kita mulai. Oke, Pak? Oke, kita contoh lihat. Nah, visi dunia apa? Oke. Apa visi Anda? Contoh, saya akan tulis, Pak. Misalnya Bapak Ibu tulis, Mbak. Oke, sekarang dilipat kertasnya, Pak. Kertas dilipat. Yuk, semuanya kertasnya dilipat. Oke. Sudah dilipat. Bapak punya kertas disobek boleh? Atau kalau nggak disobek, kalau gini. Nah, pakai itu contoh nanti dibikin lagi. Dibikin 2 kali, Pak. Udah dilipat terus giniin. Oke. Contoh bikin mind map. Silakan dibagikan. Ini jam gimana? Oh, jam mati. Jam sehari jam enggak. Baik, oke Pak, ulangi Bu, yuk dilipat. Ini cara ngajarin ke anak nanti. Ini ngajarin main-main, membangun sebuah impian. Oke, saya bikin lagi. Pertama-tama, kan nanti kita akan, ini sedikit saya untuk materi ini, sedikit untuk parenting sambil jalan aja. Karena kita nanti besok ngisi parenting. Isi parenting saya beda, Pak. Bukan hanya saya ceramah, dengerin orang tua nangis, ibu nangis, sudah selesai itu. Tapi saya ingin aplikasi dari parenting, orang gurunya harus tahu dulu makna dari parenting sendiri. Kedua, apa sih yang akan disampaikan di parenting itu ngapain? Makanya saya kemarin manggil Mas Jajing, udah pokoknya terserah Kang Dejen. Nah, saya ingin harus jelas dulu. Karena kalau nggak jelas, akhirnya hasilnya nggak jelas. Maka kita jelasin. Nah, anak-anak itu nanti Pak pas parenting, bagaimana anak bapak itu terharu, orang tua terharu. Kalau bisa, kalau di saya kan diwajibkan Pak ya parenting, minimal bapak atau ibu. Kalau nggak bisa, kakek dan nenek. Kalau nggak bisa, cabut anaknya sekolah kami. Berarti udah nggak sanggup ngurusin anak, sibuk semua, kan kayak gitu. Oke, udah dibuka Pak. Wih, dapat hadiah. Dibuka. Ini ada tengah. Ada tengahnya, dibulatin Pak. Kalau ada pembulat, kalau enggak pakai ini aja. Set di tengah-tengah. Nah, bikin bulat ini. Oke, sekarang bikin garis panah. Seret. 4 kan? Bikin 6 Pak. Seret. Atau 8. Impian. Silakan. Tulis di tengah Pak. My dream.
Ini cara untuk anak-anak melatih. My dream, impianku. Baik, kemudian impian pertama Pak, ini untuk guru dulu ya. 1. Finansial. Tulis Pak. Finansial. Jangan siang, finansial. 2. Spiritual. 3. Sosial. 4. Intelektual. 5. Mega proyek. Mega proyek. Mega proyek itu proyek terbesar Anda dalam tahun ke depan atau 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, terserah impian terbesarnya. Oke, sisanya nanti monggo mau apa ditulis, misalnya kesehatan, kesehatan keluarga ya. Apalagi monggo nanti ya. Ini contoh dulu. Lihat Pak. Saya akan contohin finansial. Bapak jujur ya. Sebagai PNS kan gaji minimal 3A 3 juta ya. Berarti kalau sertifikasi sekitar 5-6 juta ya. Kalau 3B terserah dan sebagainya. Kalau 4 beda lagi. Minimal 5 juta dulu ya. Tahun ini adalah 6 lah. Dalam tahun ke depan, setahun ke depan, bisa nggak mencapai ini materinya ini? Lihat. Oke, 9 kemarin. Ini. Skill up. Ini. Lihat. Ini yang saya katakan tadi skill up. Ini yang pertama, search your excellence, temukan keunggulanmu. Apa kehebatanmu, unggul di bidang apa, punya produk apa, kualitas nilai jual dirinya apa. Kalau ke sekolah, produk di sekolah itu apa sih nilai jual orang? Kenapa kok nggak lirik sini? Karena nggak nilai jualnya kurang, produk yang dikeluarkan kurang, materi programnya kurang. Di sini orang nggak menemukan ini. Nah kedua Pak, ini yang saya maksud. Change your size. Rubah ukuran ibu. Berencana Bapak Ibu di skala besar. Ibu kan sekarang skala sama Bapak di skala 6 juta misalnya. Ganti ke skala besar. Mengubah kapasitas yang asalnya 6 juta jadi berapa? Mengubah angka-angka agar sekolah, agar diri pribadi bisa bertumbuh di skala besar. Murid setahun 15 atau murid baru coba pindah impian ke skala besar 30 atau 40, bisa enggak? Gimana caranya? Akhirnya ada strategi cari pasar. Yang ketiga nanti dia akan mempercepat pertumbuhannya dengan apa? Dengan teknik-tekniknya nanti strategi. Karena banyak orang mohon maaf Pak, orang jualan latah, punya duit, temannya tetangga jualan, pengen ini, tapi dia nggak tahu caranya, bangkrut, lantai besar, tunggu kehancurannya. Kenapa? Dia nggak tahu ilmunya, dia nggak punya gurunya, gurunya nggak bersanad lagi, dia di YouTube. Berguru bersanad, cari guru temuin. Paham? Lanjut. Change yourself. Lihat. Finansial. Misalnya ke 10 juta. Udah rata-rata belum Pak? 10 juta. Sebulan. Belum? Atau sudah? Kalau belum kita contoh 10 juta. 10 juta dalam sebulan. Yang biasanya 6 juta. 10 juta, anggap yang 6 juta sudah otomatis ya. 4 juta berarti tambahannya. Oke, ini yang kecil Pak ya, skala kecil. Nanti skala besar lagi, kan bagi Allah pun payah 4 juta, ini tekniknya Pak. 4 juta dibagi 30 berapa? 4 juta dibagi 30 berapa? 30 hari. Berapa Pak? 100. Berapa? Tak cari kalkulator, karena saya bukan ahli matematika. Guru matematika pun juga bingung. 4 juta 133 30 133 ya. Oke. Kemudian Pak, kan 4 juta. Cari strategi bagaimana bisa menghasilkan 133.000 dalam sehari. Berarti cari strateginya gimana? Saya Pak di online
punya target pokoknya sehari minimal 200.000. Dan alhamdulillah Pak, bukan bahkan lebih. Saya sehari itu iklannya gratis, saya nggak berbayar. WhatsApp saya, Pak, saya bikin kolam. Contoh. Oh ini ada papan tulis ya? Ada spidol. Biar saya jelasin. Ini hanya contoh aja ya. Biar nanti visualnya jelas, impiannya jelas, tidak apa adanya hidup. Biar bertumbuh. Ini contoh ke diri kita, nanti terapkan ke anak dan ke istri. Sama amalan-amalannya. Oke, 4 juta. Misalnya saya cara bikin kolam. Bapak Ibu punya kolam apa? Makanya ini kalau usaha ya. Saya usahanya pendidikan ya pendidikan. Ilmu saya ini ya udah ilmu ini. Saya bikin Pak. Misalnya saya ingin penghasilan berapa? Saya impian saya 1 M di 3 bulan ini. Impian, boleh kan? Boleh. 100 juta alhamdulillah sudah lewat. Ini berkah. Dari mana caranya ya? Misalnya Bapak ingin impian ini saya bikin kolam grup 1. Grup itu Pak, rata-rata kan di WA itu 250 aja deh. Ini untuk bisnis saya Pak. Saya bikin berapa grup? Saya bikin 4 grup Pak. Sudah 1000 Pak. Belum saya ini untuk WhatsApp. Belum saya Telegram. Telegram itu udah saya punya jamaah 1500. Masih bisa nambah. Kalau ini WhatsApp. Belum Facebook. Ini hanya yang gratis dulu Pak ya, belum berbayar. Ini contoh. Saya dari bikin kolam, Bapak punya bisnis apa? Bikin gratis teknik membuat keripik salad. Dulu kan ramai sendiri ya. Keripik apa? Bikin grup gratis pelatihan. Saya dulu gratis pelatihan gurame. Masuk ke sini Pak. Coba nama-nama orang. Saya kasih materi. Zoom. Saya tinggal beli Zoom. Saya beli Zoom sebulan 1 juta. Zoom kan bayar. Saya beli yang berbayar 1 juta. Gimana bisa tutup 1 juta? Gampang. Nanti dari sini akan tertutup. Di sini saya kan nanti akan punya produk Pak yang akan kita jual. Dari 250 ini Pak, tambah ini 1000 nih. Saya bikinkan kolam lagi di sini Pak. Arahkan ke berbayar, gratis. Ya, saya gratis, berbayar 50.000. Dari segini 1000 Pak, rata-rata masuk sekitar 450 orang. Kalikan aja 50 kali 450. Sebulan berapa Pak? Pusing juga. 50.000 kali 450 berapa? Berapa? Coba kita 22. secara dulu ya. 22.500.000. 450 kali 50.000. 22 juta. Berapa? 22 juta. Oke, 22 juta Bu. Ini sebulan Bu, alhamdulillah. Ini 22 juta, saya bayar jumlahnya 1 juta. Sisa 21 juta. Dan ini setiap bulan lakukan ini Pak. Dan nanti yang arah sini yang gratis lagi, ini baru bayar. Kasih produk saya. Ini PCD membuka kelas, ini PCD gerak lagu, ini grup PAUD ya Pak ya, bukan grup SD. PCD saya ini tiap bulan 1000 produk. Saya bikin PCD aja 12.000. Saya jual 30.000. Berarti untung berapa? 18.000. 18.000 kali rata-rata ini beli Pak. Yang udah jadi anggota rata-rata beli. Itu keuntungan dari produk saya. Itu baru 1 produk Pak. Belum 2. Saya ada 10 produk. Nanti arahkan jangan langsung jualan tekniknya. Pelan-pelan. Saya. Ini contoh Bapak bisnis apa? Pak, Yon kalian punya bisnis semua juga dari nol. Dari yang nggak punya menjadi punya. Ternyata Pak, untuk apalagi 4 juta Pak ya, kecil banget kalau kita tahu ilmunya. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, berat Pak. Dari mana 4 juta? Nah, kayak gini, kalau utangannya udah mumet, nah itulah yang bikin mumet kan hutangnya. Kita ini kadang belum mampu udah utang, akhirnya duit gajian habis. Harusnya invest, baru hutang. Ini mah hutang dulu, mau invest nggak ada duit. Ini cara kerja sama, makanya Bu gajian ini Bu, setnya. Ini masukkan, seret 6 juta. Di sini ada pengeluaran, out. Di sini invest.
Di sini tabungan. Kebanyakan orang ke sini dulu Pak. Seret. 6 juta sudah, oh banyak. Utang, beli apa. Tapi tidak diputar di sini Pak. Kalau tabungan saya nggak sarankan ke tabungan. Ngapain di tabungan banyak-banyak? Yang untung siapa? Bank. Ya kan? Kita nggak untung. Namun apa? Di sini Pak, perputaran investasi. Investasi apa? Bisnis Bapak mau usaha apa? Ini contoh. Atau Bapak punya orang yang butuh investasi yang dan jujur terpercaya kesedikan. Dapat berapa persen? 5%, 3% udah lumayan Pak. Ketimbang enggak, makanya saya simpan di investasi Pak. Punya uang, saya lebih baik daripada tabungan, saya ke investasi. Walaupun investasi kadang mohon maaf, bisa anjlok, bisa turun, itulah resiko. Kalau investasi yang aman, yang BRI Syariah itu aman. Kalau investasi yang sampai 7% saja pernah. Dulu sama Mas Ali juga saya sampai habis kira 50 juta. Tapi untungnya memang berkali lipat. Investasi atau investasi yang aman di bank syariah atau di BMT saya nyimpen juga. Itu lumayan dapat 3%, berapa persen lumayan lah, nggak 10%. Tapi daripada di bank kita dikurangin habis uang kita. Pajak. Saya nyaranin jangan ke bank. Di bank itu kalau untuk ini aja Pak. Ibu sudah perputaran, ini kan ada di sini masuk. Nah, simpan dulu invest untuk bisnis, nanti hasilnya boleh ke sini dulu simpan. Nanti dari sini putarkan lagi, jangan lama di bank, itu rugi banget. Maka putarkan. Saya lebih baik gitu. Akhirnya tabungan kita ada, bikin berapa ATM terserah, ya. Oke, lanjut. Walaupun hutang boleh, nanti kalau udah ini bagus, baru hutang silahkan. Kalau masih butuh, tapi kalau nggak ini sebenarnya Pak, dari sini aja ibu nggak perlu hutang. Kalau ibu bisa memutarkan di sini. Tapi kalau tahu ilmunya. Oke, lanjut. Finansial. Jadi finansial itu Pak, sekiranya kuatnya 4 juta, tadi kan yang 6 juta udah, misalnya mau ke 10 juta. Berarti 4 juta dibagi 30 berarti 133. Bagaimana caranya 133 per hari? Cari strateginya, cari ilmunya. Makanya kalau saya bikin kayak gitu, ibu bapak punya usaha apa? Karena saya nggak tahu usaha bapak apa sama ibu. Yang tahu kan masing-masing, ya kan? Nah, coba usahakan itu. Ini contoh dulu. Ini hari ini saya kasih motivasi aja. Finansial. Pingin punya ini sudah ya. Itu dari uang angka. Makanya lihat tuh. Berencana ke skala besar. Pak, nanti stres. Stres itu kalau kamu nggak mau usaha. Kayak makanya Uni astajib lakum. Ditulis Pak. Angkanya ditulis. Kenapa? Kata bahasa Klaten. Bahasa orang luar menulis berbicara itu hanya nguap, kalau ditulis itu menetap. Maka ditulis tadi angkanya ditulis 10 juta. Tulis tempel tahun depan di tahun ini 2021 atau 2021 lah bisa impian 10 juta. Ternyata Pak impian itu terwujud, tiba-tiba datang ternyata Bapak udah PNS, ada rezeki bisnis nggak tahu apa, tiba-tiba Pak. Saya juga Pak, mohon maaf, di saat pas dulu corona datang Pak, saya kan biasa pelatihan, tiap minggu saya keliling pulau. Dan saya paling di rumah seminggu 3 hari di rumah, 4 hari keluar kota. Saya jualan sampai bawa barang, sekarung pulang alhamdulillah habis. Cet, tiba-tiba corona, cuk saya 32 proyek kan habis. Cut semua. Pelatihan saya se-Indonesia cut sama yang luar. Di cut napas. Trainer yang gak kreatif, anjlok langsung. Kalau PNS aja. Karena masih alhamdulillah. Yang non PNS, gemeteran Pak.